Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pemanggilannya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Caimin bukan merupakan politisasi hukum. Diketahui Caimin dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI di Kementerian Ketenagakerjaan pada hari ini. Menurut saya itu bukan politisasi hukum, kita berpendirian bahwa tidak boleh hukum dijadikan alat untuk tekanan politik. Tulis Mahfud MD dalam akun Instagram pribadinya @mahfudmd. Menurut dia, pemanggilan Caimin itu merupakan sebuah proses yang lumrah dalam melakukan penegakan hukum. Dalam kasus pemanggilan Muhaimin oleh KPK, saya meyakini itu permintaan keterangan biasa atau kasus yang sudah lama berproses. Muhaimin tidak dipanggil sebagai tersangka, tetapi diminta keterangan untuk melengkapi informasi atas kasus yang sedang berlangsung, ujarnya. Mahfud lantas baru cerita pengalaman dirinya yang juga pernah dipanggil penyidik KPK karena ada Ketua Mahkamah Konstitusi yang tertangkap. Saya juga pernah dipanggil oleh KPK ketika Ketua MKAM di OTT. Pertanyaannya teknis saja. Misalnya, betulkah Anda pernah jadi pimpinan saudara AM? Tahun berapa? Bagaimana cara membagi penanganan perkara? Apakah saudara tahu bahwa Pak AM di OTT dan sebagainya? Pertanyaannya itu saja dan itu pun sudah dibuatkan isi pertanyaan dan jawabannya. Waktu itu saya hanya disuruh membaca dan mengoreksi kemudian memberi tanda tangan. Setelah itu pulang tak lebih dari 30 menit, kata Mahfud. Oleh sebab itu Mahfud menyebut Caimin hanya akan diminta keterangan seperti dirinya ketika itu. Menurut saya dalam kasus ini Muhaimin hanya diminta keterangan seperti itu untuk menyambung rangkaian peristiwa agar perkara menjadi terang, katanya. Sebelumnya Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait mengatakan Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin telah mengirim surat ke KPK untuk melakukan penjadwalan pemanggilan ulang. Hal ini menanggapi pemanggilan Caimin dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI di Kementerian Ketenagakerjaan pada hari ini. Gus Imin sudah berkirim surat ke KPK untuk penjadwalan pemanggilan ulang, kata Jazilul kepada wartawan. Ia menjelaskan Caimin tak bisa mendatangi lembaga anti rasuah karena menghadiri acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran Internasional di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Acara itu sudah terjadwal sejak lama. Hari ini beliau menghadiri agenda lama selaku Wakil Ketua DPR RI membuka acara Musabaqah Tilawatil Quran Internasional di Tanah Laut, Kalimantan Selatan, ujarnya. KPK memanggil Muhaimin Iskandar atau Caimin usai deklarasi baca pres dan bacawa presnya di Surabaya pada Sabtu. Panggilan itu terkait kasus dugaan korupsi Kemenaker pada tahun 2012. Dugaan korupsi yang diselidiki KPK itu terkait pengadaan software pengawasan kondisi TKI di luar negeri pada tahun 2012 yang menyeret nama Muhaimin Iskandar. Saat itu, Caimin menjabat Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga Kacung Marijan menyebutkan, apa yang sedang terjadi ini adalah politik saling kunci memanfaatkan institusi anti rasuah. Politik serupa menjelang tahapan Pilpres ini sempat terjadi pada Partai Nasdem dengan menjerat kadernya Johnny G. Plate, juga terhadap kader PDIP Ismail Thomas. Kacung menyebutkan bahwa politik saling kunci ini lazimnya dimulai dari laporan perseorangan maupun organisasi, karena menurutnya KPK tidak bisa secara spontan bertindak memanggil seseorang tanpa sebab. KPK juga kan tergantung laporan masyarakat, jadi kemungkinannya ada orang atau kelompok yang memang mengetahui itu kemudian memakai KPK sebagai instrumen untuk mengunci, kata Kacung kepada Detik Jatim. Dalam pengawatannya, cara ini dilakukan untuk mendongkrak atau menurunkan elektabilitas figur orang maupun partai politiknya. Menurutnya aksi ini justru bisa menjadi pelajaran berharga bagi Caimin. Kuncinya sebenarnya ini pelajaran bagi para politikus, aktor-aktor politik bahwa harus melakukan sesuatu yang baik. Kalau misalnya tidak melakukan apa-apa, melakukan politik bersih, tidak perlu takut, katanya. Dalam kasus Caimin, deklarasi Sabtu lalu tentunya menjadi manuver politik yang diharapkan bisa menyokong suara Anies Baswedan, dengan harapan bisa menyedot ceruk suara Nahdliyin dari PKB. Kacung menambahkan bahwa duet Anies dan Caimin ini tentunya potensial untuk mengerek elektabilitas figur tokoh dan partai keduanya sebelum kemunculan lagi kasus tahun 2012 oleh KPK. Kalau misalnya pemeriksaan Caimin itu bersih dan gak ada kaitannya, ya saya kira nggak terlalu mengurangi elektabilitas Caimin. Dan upaya dongkrak tadi gagal.
Kecuali ternyata ada bukti kuat Caimin terlibat, apalagi sampai tersangka. Itu soal lain lagi, ujar Kacung. Kacung menilai bahwa pemanggilan oleh KPK yang cukup mendadak usai deklarasi Capres-Cawapres itu tentu saja sudah diperhitungkan oleh Caimin. Karena panggilan KPK serupa bukan yang pertama kalinya. Saya kira Caimin sudah memperhitungkan, ini bukan yang kasus baru. Saya kira Caimin akan menyatakan, wong aku tidak terlibat, ya udah jalan aja kan gitu. Kecuali kalau dia terlibat mungkin tidak akan terus, gasnya. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khairi atau Gus Coy menyindir pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri tidak bermutu. Hal itu merespon langkah KPK memanggil Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin untuk diperiksa, yakni sebagai saksi kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia di Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2012.